Anda masih menyaksikan seputar Mas Barling Cakep. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memberikan bantuan hibah dalam bentuk barang dan uang kepada 35 kelompok tani yang ada di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memberikan bantuan hibah dalam bentuk barang dan uang kepada 35 kelompok tani yang ada di Kabupaten Banyumas. Penyerahan bantuan hibah secara langsung dilakukan oleh PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro kepada perwakilan petani di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro didampingi para asisten sekda dan sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyerahkan bantuan hibah pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Banyumas. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Banyumas untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan para petani di daerah tersebut. Acara penyerahan bantuan dihadiri oleh para petani, penyuluh pertanian, serta perwakilan dari berbagai kelompok tani. Bantuan yang diserahkan berupa pembangunan dan parit, pembangunan screenhouse modern, pembangunan prasarana pengelolaan kopi atau dapur sehat, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan budidaya tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan pertanian dalam menghadapi musim tanam berikutnya. Sekretaris Dinas Dinperten KP Arif Sukmo Buwono menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan melalui bantuan langsung maupun program-program pemberdayaan. Pemberian bantuan hibah barang atau hibah uang kepada 35 Poktan dan Gapoktan tersebut berasal dari dana APBN dan APBD. Hari ini itu adalah pemberian secara simbolis oleh Pak PJ Bupati Banyumas kepada penerima hibah barang dan hibah uang untuk kegiatan-kegiatan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tahun 2024. Kegiatan ini adalah merupakan satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dan juga merupakan dukungan terhadap penurunan dan pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta keadaan yang stunting. Kemudian dari hibah barang kita itu ada hibah jaringan irigasi, kemudian damparit, kemudian bantuan dapur sehat, kemudian untuk hibah uang itu adalah untuk pembangunan screenhouse. Untuk anggarannya sekitar 6 miliar yang terdiri dari anggaran APBN dan APBD. PJ Bupati Hanung Cahyo Saputro berharap dengan adanya bantuan ini kelompok tani dan petani dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya produksi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Pejabat Bupati juga mengajak seluruh petani untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam bertani. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kualitas produksi pertanian sebagai bentuk komitmen Dinperten KP untuk terus mendampingi para petani melalui program-program penyuluhan dan pelatihan, sehingga teknologi dan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Para petani yang hadir dalam acara ini mengapresiasi bantuan yang diberikan. Mereka berharap dukungan dari pemerintah ini bisa terus berlanjut dan semakin diperluas di berbagai aspek kebutuhan pertanian. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, stroberi salah satu buah yang disukai oleh banyak orang karena bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Namun siapa sangka di Desa Serang daun stroberi diolah menjadi salah satu camilan. Desa wisata Serang yang berada tepat di lereng Gunung Slamet dikenal sebagai tempat penghasil buah stroberi terbesar di Kabupaten Purbalingga. Dengan banyaknya petani yang menanam stroberi membuat para petani memiliki ide untuk memanfaatkan daun stroberi
dengan cara mengolahnya menjadi cemilan unik yang disukai oleh banyak orang. Salah satunya Asih Trianawati yang berawal dari keisengannya membuat keripik daun stroberi untuk keluarganya. Namun siapa sangka, keisengannya ini mendapat respon positif dari banyak orang dan menjadi awal baginya untuk membuka usaha keripik daun stroberi. Untuk membuat keripik daun stroberi, Asih menggunakan daun segar yang dipetik langsung dari kebun miliknya. Daun stroberi yang sudah dipetik kemudian dipotong dan dicuci terlebih dahulu sebelum dimasak. Dari awal Singkat aja. kayak tadi gitu. Singkat aja. Prosesnya itu pertama pemetikan daun stroberi, pemotongan, pencucian, terus penggorengan. Penggorengan itu dilakukan 2 kali. Setelah kering dimasukkan ke spinner untuk penirisan minyak, kemudian kita kemas. Asih menyatakan bahwa adonan yang digunakan untuk membuat keripik sama halnya seperti membuat tempe mendoan biasa yang terdiri dari tepung beras, tepung tapioka, serta ditambah bumbu dapur lainnya. Di antaranya ketumbar, bawang putih, telur, garam, dan sedikit bumbu penyedap. Dalam sekali produksi, Asih mampu menghasilkan kurang lebih 8 kg keripik daun stroberi per harinya. Makanan ringan ini disajikan dalam kemasan 100 gram dengan harga yang terjangkau, yaitu Rp17.000 hingga Rp20.000. Jika Anda mengunjungi desa ini, Anda dapat menjumpai produk ini dengan mudah di kios-kios wisata terdekat sebagai oleh-oleh khas Desa Serang, lereng Gunung Slamet. Dari Purbalingga, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar Mas Marling Cakep kali ini. Saya Cecilia Putri beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.